Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adawiyum Syafa, NIM 22021051 dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan Tomo Boyolali. Di sini saya ingin mempresentasikan anatomi telinga. Nah, anatomi telinga memiliki 3 bagian loh. Yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan apa saja sih bagian-bagian dari telinga bagian luar. Yang pertama ada cartilago, kedua ada auricular lobule, dan yang ketiga ada concha, yang keempat ada antihelix, kelima ada trigula fossa, keenam ada scapa, dan ketujuh ada helix, dan yang ke-8 ada temporal muscle, ke-9 ada temporal bone, dan yang terakhir ada external acoustic meatus. Nah, kira-kira fungsinya apa saja ya telinga bagian luar? Mari kita bahas, dimulai dari cartilago. Cartilago memiliki fungsi untuk membantu membersihkan telinga serta melindungi telinga dari bakteri dan serangga yang mungkin akan masuk ke dalam telinga. Lalu yang kedua yaitu auricular lobule dan concha. Mereka memiliki fungsi yang sama loh, yaitu sama-sama menangkap suara dan mengalokasikan suara. Dan yang ketiga ada antihelix. Antihelix memiliki fungsi untuk mengumpulkan suara dan dapat memperbesar suara lalu diarahkan ke dalam saluran telinga. Nah, yang keempat ada helix, scapa, dan trigula fossa juga memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menerima suara dari luar tubuh dan mengalokasikan suara agar bisa masuk ke dalam bagian tengah telinga. Yang kelima ada temporal muscle. Temporal muscle memiliki fungsi untuk menerima suara dari luar. Lalu selanjutnya ke temporal bone. Yang keenam, memiliki peran penting dalam proses pendengaran dan keseimbangan tubuh. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, external acoustic meatus memiliki fungsi untuk menghantarkan suara ke membran timpanik. Nah, selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Apa saja sih bagian-bagiannya di dalam telinga tengah? Yang pertama ada tympanic cavity, yang kedua ada tympanic membran, dan yang ketiga ada meatus, keempat ada incus, kelima ada semicircular canal, dan yang terakhir ada stapes. Nah, fungsinya apa saja ya? Mari kita bahas dari tympanic cavity. Tympanic cavity memiliki fungsi untuk menghantarkan getaran suara dari udara menuju ke tulang pendengaran di dalam telinga tengah. Yang kedua, tympanic membran. Tympanic membran memiliki peran dalam transmisi dan amplifikasi suara agar terdengar oleh manusia. Dan yang ketiga ada meatus. Meatus memiliki fungsi untuk menghantarkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke tulang landasan. Nah, yang keempat ada incus. Incus itu memiliki fungsi untuk mentransmisikan getaran suara dari tulang martil atau bisa disebut dengan meatus yang tadi kita bahas menuju ke tulang sangurdi yang akan kita bahas, yaitu stapes. Nah, yang kelima ada semicircular canal. Memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan pada telinga dan melindungi telinga dari gangguan virus. Nah, stapes ini yang tadi kita bahas atau bisa disebut dengan tulang sangurdi. Itu memiliki fungsi untuk menerima getaran suara dari tulang landasan lalu diantarkan ke membran di telinga dalam lalu melalui tingkat oval. Nah, itu dia tadi fungsi dari bagian tengah. Selanjutnya kita ke apa saja sih bagian-bagian telinga bagian dalam? Yang pertama yaitu ada eustachian tube. Yang kedua ada cochlear nerve. Yang ketiga ada vestibular nerve.
Dan yang terakhir nih, dia semacam rumah siput namanya cochlear. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi telinga bagian dalam? Kita mulai dari eustachian tube. Eustachian tube memiliki fungsi untuk menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga sehingga mengeluarkan cairan dari telinga tengah yang terletak di belakang gendang telinga. Dan yang kedua, ada cochlear nerve. Itu memiliki fungsi untuk mengubah suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal syaraf yang akan disampaikan ke otak. Nah, yang ketiga ada vestibular nerve. Vestibular nerve memiliki fungsi sebagai alat sensorik dari telinga bagian dalam. Lalu yang terakhir, cochlear memiliki fungsi sebagai penerima getaran suara. Nah, itu dia hasil dari presentasi anatomi telinga dari saya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.